Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, masa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga melumpuhkan sektor perekonomian daerah maupun nasional. Nah, menjabat di tengah masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan perekonomian daerah dengan memberdayakan para pelaku usaha UMKM, hingga berhasil menggerakkan roda perekonomian dan mendapatkan penghargaan. Lantas seperti apa strategi pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya membangkitkan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19, serta apa saja penghargaan yang berhasil diraihnya? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gadasari, hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto STIPU, yang sudah hadir dari Jember nih, jauh-jauh ya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, baik. Kita mau bahas mengenai bagaimana UMKM ini kemudian bisa membantu Jember bangkit dari COVID-19 begitu ya Pak ya. Saya punya data ini dari data Badan Pusat Statistik atau BPS Jember, tercatat ini perekonomian Kabupaten Jember naik atau tumbuh dari 4% pada 2021 menjadi 4,53% di 2022. Boleh diceritakan nih bagaimana bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini? Ya, yang pertama saya terima kasih bisa duduk di sini nih. Terima kasih Kompas TV. Ya. Semakin keren tempat sisi ke depan. Terima kasih atas nama masyarakat Jember. Yang pertama juga saya memberikan apresiasi Mbak Melisa kepada seluruh masyarakat Jember, terutama para teman-teman Forkopimda, teman-teman anggota dewan, ya para stakeholder, pelaku-pelaku usaha, ya karena apa, seluruh masyarakat Jember utamanya ya. Kenapa pada saat COVID, kalau pertanyaan tentang COVID, kami punya penduduk yang cukup besar, ada 2,6 juta penduduk Jember. Tentunya satu tantangan sendiri dengan adanya COVID kemarin itu. Jadi langkah yang kami lakukan pada kami tahun 2020, itu kita posisinya minus 2,98 Mbak Melisa. Baik. Minus 2,98. Dan tahun 2021 kami bisa naik 4%. Dan tahun 2022 alhamdulillah naik sedikit. Ya. 4,53%. Jadi naik 0,53%. Lumayan alhamdulillah. Jadi beberapa sektor yang memang kami gerakkan itu sektor di bidang pertanian. Memang kami Jember ini sangat lekat sekali masyarakat petani. Baik. Pertanian, perikanan, dan perkebunan itu andilnya sekitar 20% lebih. Juga di sektor pedagang-pedagang eceran ya, pedagang eceran itu juga 20% lebih. Justru kami lihat kalau dari data BPS kami lihat itu di sektor infrastruktur, di konstruksi ya, di bidang konstruksi itu cuma andil 7%. Dari situ kami sadar bahwa ini bahwa investasi pada saat COVID selesai itu di bulan kira-kira tahun 2021 di bulan April kalau nggak salah itu kita udah level 1 pada saat itu investasinya agak lambat. Baik. Agak lambat, maka kami harus bermainkan di posisi retail di situ. Baik. Itu Jadi UMKM dan lain sebagainya. Peran UMKM ini kemudian menjadi sangat penting. Tadi bahkan posisinya dari minus bisa naik luar biasa. Bisa naik. Jadi 4, kemudian ada kenaikan sedikit di tahun 2022. Langkah konkret apa kemudian yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Jember tadi untuk membantu para UMKM ini Pak? Ya, jadi kami UMKM kan kami juga punya UMKM yang terbesar di Jawa Timur, Mbak Melisa. Kami ada 647 ribu. Ya. UMKM ribu loh ya. 647 ribu UMKM. Ini luar biasa. Jadi UMKM ini terus terang saja enak didiskusikan tapi sulit untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena memang pelaku-pelaku UMKM kita kan dengan modal-modal terbatas ya. Dan kita juga harus menggaungkan bahwa kita harus cinta terhadap UMKM dan bangga beli produk sendiri. Itu yang kunciannya ini. Ya. Karena kalau tidak ada off-taker, siapa yang mau beli nih UMKM kita? Betul. Dan membeli dari kita sendiri. Maka dengan penduduk kami yang cukup besar, yang kami tentunya kami harus penduduk ini harus benar-benar cinta dengan UMKM yang kita miliki sendiri. Ya. Salah satunya yang kita harus kita berikan satu support terhadap UMKM ini adalah pelatihan-pelatihan. Kita ikutin berikan pelatihan-pelatihan juga kita naikkan gridnya mereka itu kita kerjasamakan dengan teman-teman bea cukai untuk kualitas ekspor ya, untuk ekspor bea cukai bisa masuk di dalamnya. Juga kita latihan untuk
peningkatan kualitas apa yang mereka miliki dengan kami punya ada Politeknik di Jember itu. Di Politeknik ada 2.000 UMKM, kami bikin latihan itu di situ. Sehingga seluruh hasil yang mereka miliki dari raw material awal dan produksi sampai ke hilirnya itu betul-betul terjamin. Maka kami bikin satu kemudahan-kemudahan untuk membuat surat izin perizinan, bikin surat izin berusaha, PIRT-nya, karena untuk produk konsumsi masyarakat dan juga harus terjamin dari BPOM-nya, juga sertifikat halal. Kami bikin permudah semuanya supaya mereka betul-betul dalam legalnya tuh bisa meyakinkan para konsumen-konsumen yang ada. Baik, jadi bukan hanya banyak tadi ya jumlahnya secara kuantitas, tapi kualitasnya juga kemudian terjamin begitu ya Pak ya. Nah ini kita mau bahas bagaimana bisa bangkit dari pandemi COVID-19. Kita tahu ketika pandemi ini banyak sekali yang terpukul, pastinya juga para UMKM. Strategi apa yang dilakukan ketika mungkin mereka saat itu kesulitan modal, bahkan untuk bertahan hidup ya Pak? Apa kemudian yang dilakukan kemudian? Jadi Mbak Melisa, tentunya yang tentang masalah permodalan sekarang pemerintah sudah punya kebijakan yang luar biasa, sangat membantu sekali. Justru kalau sekarang saya tidak sulit tentang modal, justru tidak dengan adanya COVID itu pemerintah punya ada program dari pusat ya, dengan KUR, kredit usaha rakyat itu udah cukup lumayan itu, sangat membantu. Cuman yang paling penting adalah off-takernya, siapa yang usernya pembeli ini. Betul. Nah disitulah itu untuk supaya masyarakat itu mau sayang dan mau beli produk kita sendiri, bangga dengan apa produk kita sendiri, kami ada event-event. Kami buatkan event-event, terus kita ada event-event di Jember sendiri, di lokal Jember, di tingkat kabupaten, di kecamatan maupun di desa, itu ada event-event. Dan juga kami ikutkan di kegiatan bazar-bazar di tingkat nasional, di regional maupun di tingkat nasional, kami ikutkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Dan juga peran dari kawan-kawan dari Bank Indonesia, dari BI yang memang punya link di mana-mana ya. Jadi punya link di mana-mana. BI ini bisa juga mendorong, support produk-produk kami miliki. Juga kita ada ini dari kantor lelangan mereka ada e-katalog. Di situ ada katalog, kami masukkan dalam e-katalog di situ. Supaya produk itu bisa lebih menyebar lagi. Baik, jadi bukan hanya tadi dijaga kualitasnya, tapi dikawal terus sampai nanti yang belinya juga ada begitu ya Pak ya? Benar Bang Mirza. Karena jangan sampai barangnya menjamur, nanti tidak ada yang mengkonsumsi juga jadi masalah baru pada akhirnya ya. Ini kemudian ada dana yang cukup fantas nih sih Pak, ada bantuan dana sejumlah 10,36 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Ini digunakan untuk apa saja kemudian dana itu Pak? Ini Mbak Melisa, itu kita bisa kaitan dengan inflasi. Memang begitu habis COVID kita punya problem lagi tentang inflasi. Tentunya kami harus jaga inflasi harus dikendalikan. Bukan harus inflasi harus rendah atau naik, justru nggak boleh. Rendah sekali juga nggak boleh, daya belinya nggak ada. Kalau terlalu rendah, kalau sampai deflasi kan nggak ada yang beli nanti. Tapi inflasinya tinggi juga nggak ada yang mampu beli. Tapi bagaimana di posisi tengah, di posisi pengendalian. Dan itu kami lakukan, maka harus kami lakukan di situ. Kami kolaborasikan di beberapa OPD. Jadi anggaran itu kami split ya, kami bagikan di beberapa OPD seperti di OPD Dinas Koperasi, Dinas Sosial, di Dinas Peternakan sama Perikanan, terus di Dinas DP3KB untuk masalah stunting macam-macam itu. Nah di situ kami bagikan. Di samping kita bagikan langsung kepada masyarakat pelaku-pelaku UMKM. Sehingga nanti di dinas-dinas itu punya program. Seperti satu contoh di Dinas Peternakan, itu bantuan-bantuan pada para peternak yang ada di situ. Pelatihan termasuk bantuan seperti di perikanan itu bantuan seperti ikan lele, itu kita bagikan juga. Juga di sektor pertanian, kami juga membagikan ini Mbak Melisa, membagikan 450.000 bibit, bibit cabai, bawang merah, itu kita bagikan. Kita bagikan ke masyarakat untuk tanaman di rumahnya. Jadi tidak perlu punya lahan besar-besar, cuma punya lahan kecil pun mereka bisa tanam itu. Dan itu 2-3 bulan dah panen. Itu dan kami buktikan Mbak, 450.000 bibit ya, di Kabupaten Jember kami sebar. Begitu waktunya panen, Masya Allah itu betul-betul tendangan maut itu. Itu bisa menggerakkan perekonomian yang luar biasa. Kebutuhan cabai sama bawang itu kan kebutuhan rumah tangga harian. Mereka tidak usah beli lagi, ngambil di tanamannya.
Ada nyambel semua di rumah tuh ya Pak ya. Baik. Tadi kita bicara menarik, tadi ada kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di Kabupaten Jember. Mungkin pemirsa di rumah juga tahu mengenai Jember Fashion Carnival itu mungkin salah satunya ya. Tapi masih ada banyak ya. Kita tahan dulu, nanti kita obrolkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara, saya masih ditemani Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto, STIPU. Baik, tadi kita sedang bicara ya Pak, bagaimana ini peran UMKM begitu penting dalam membangun kembali perekonomian di Jember. Tadi ada banyak sekali bantuan yang kemudian diberikan, yang tidak boleh dilupakan ini adalah dorongan dari segi teknologi dan juga inovasi. Apa kemudian yang dilakukan sehingga UMKM ini kemudian bisa lebih maju lagi dengan bantuan teknologi dan inovasi Pak? Ya, jadi teknologi dan inovasi ini menjadi penting Mbak. Jadi penting sekali di sistem digitalisasi. Bagaimana sistem apapun kita jual offline penting, online pun juga lebih penting lagi. Betul. Tentunya kami kembali lagi ada beberapa instansi-instansi yang mensupport kami, terutama dari Bank Indonesia dan kawan-kawan yang lain dari beberapa instansi yang mensupport dan kegiatan-kegiatan untuk sistem digitalisasi. Tentunya masyarakat kita di UMKM terutama itu memang mereka tidak terbiasa untuk itu. Bagaimana dia beli kok bayarnya pakai apa? Pakai bayarnya kok nggak langsung. Makanya kami memang harus berulang-ulang untuk melakukan dan kawan-kawan dengan kawan-kawan perbankan untuk masalah pembayaran pakai kris itu. Dan itu lebih memudahkan ternyata gitu. Memudahkan. Maka dengan adanya sistem digitalisasi pakai network jaringan dari Bank Indonesia kan sudah punya network ya. Dari instansi-instansi yang lain kami kolaborasikan. Seluruh instansi pasti punya network. Perbankan punya network. Disitulah yang kita meneruskan link kita supaya nanti produk kita setelah kita branding produk kita ini medsos itu bergerak. Terus ada yang ngebaca. Kalau kita blow up tidak ada yang membuka link itu kan tidak ada gunanya juga. Maka dari itu kami di sistem digital yang memang meyakinkan para UMKM untuk berlatih itu menjadi penting sekali. Banyak pelatihan kami lakukan, banyak pelatihan-pelatihan untuk sistem digitalisasi. Kami libatkan juga teman-teman dari perguruan tinggi. Jadi kami itu tahun 2023 ini kemarin kami ada namanya KKN kolaborasi. KKN kolaborasi itu diikuti oleh 3.500 mahasiswa yang semester akhir. Itu masuk semua ke desa-desa kami. Kami punya 248 desa, Mbak. Itu semua KKN kalau masuk di situ juga salah satunya memberikan satu edukasi tentang sistem digitalisasi. Baik, ini karena tadi berhubungan juga jangan sampai barangnya sudah bagus, berkualitas tapi nggak ada yang beli ya Pak ya. Ini bentuk promosinya begitu ya, dibantu sehingga tadi bisa lebih dikenal lagi lebih luas. Salah satunya juga ini yang bisa membantu para UMKM berjualan dengan banyak event katanya ya, di Jember ya. Ada acara apa aja nih Pak? Kalau nggak salah ada Pasar Murah Ramadan, ada nonton bareng Piala Dunia. Boleh cerita beberapa mungkin? Ada juga GFC, Mbak. Baik. Ya, Jember Fashion Carnival itu. Betul. Jadi pertama untuk kalau kita ngomong Jember Fashion Carnival, saya mengucapkan terima kasih dan terutama pada almarhum Mas Dinan Faris sebagai penggagas, inovator dari inisiator dari GFC Jember Fashion Carnival. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan dari GFC itu kemarin luar biasa dampaknya dan dari GFC itu pula itu berdampak pada ekonomi, pergerakan ekonomi di tempat kami di Jember. Nah salah satunya memang beberapa kegiatan UMKM terutama ya, UMKM dan situ peran dari GFC sangat dominan dan juga didorong juga terima kasih kepada teman-teman jurnalis Mbak, teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan yang juga mensupport, mendorong GFC menjadi seperti ini. Sekarang GFC bukan hanya milik Jember, ini sudah milik dunia sudah. Sudah milik dunia di GFC itu. Dan dari GFC ini pula muncul event-event yang bermacam-macam. Jadi kembali tahun 2021 kenapa kami pertumbuhan jadi 4% itu cepat ya. Itu kami memberanikan diri pada saat level 1 COVID
di bulan April ada Ramadan itu, pasar Ramadan kami buka Mbak itu. Pertama kali. Di Indonesia belum ada itu. Betul. Kami buka bulan Jum karena kami udah nggak tahan dengan Covid, udah ekonomi ini berat, kami harus tanggung jawab dengan penduduk yang cukup besar ini. Kami buka pasar Ramadan. Alhamdulillah luar biasa, sangat dahsyat sekali. Dari pasar Ramadan tuh kami gerakkan dengan event-event yang besar lainnya. Ada juga, ada pas kebetulan Alhamdulillah di bulan tahun 2021 juga ada Porprov, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ke-7 di Jember. Itu pada saat kami Porprov, UMKM kami mendapatkan omset khusus UMKM itu 12,7 miliar, Mbak. Wow, luar biasa ya. Itu 12,7 miliar itu kami catat. Kok tahu gimana ngitungnya? Kami tugaskan dari teman-teman dinas koperasi, pakai petugas PIC untuk wilayah ini itu kami bagikan. Kami hitung, Mbak, dapat berapa? Itu transaksinya murah-murah, Mbak. Dari Rp2.000 sampai Rp25.000 saja. Tapi UMKM. Akumulasinya sampai 12 miliar itu artinya pergerakan orang dan barang itu kan cukup besar. Betul. Kalau kita katakan satu contoh ya, kita beli bakso saja. Bakso cuma murah sekali, mungkin 15.000, 20.000 dapat bakso. Dan di situ membuat bakso kan materialnya beli di pasar nih. Betul. Beli daging, beli ini bermacam-macam ini. Dan kami merasakan dari minus 2,98 pertumbuhannya langsung ke 4. Kan sama dengan naik ke 7%. Betul, luar biasa ya. Itu lompatannya jauh sekali itu. Betul di sanalah. Gitu. Betul bermanfaat sekali ini begitu event ini ada perputaran roda ekonomi di sana ya Pak ya, yang bisa saling membantu bahkan antar masyarakat. Ini bahkan bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi, tapi juga bisa meraih penghargaan dan juga mendapatkan rekor muri nih Pak ya. Boleh cerita sedikit ini? Ya, itu seru nih, dapat rekor muri, kami dapat 2 rekor muri sekaligus kemarin. Di Jember Vision Carnival kemarin, yang ke-21 kemarin itu. Itu pertama UMKM lagi. Kami pada saat gelar GFC itu ada yang berjualan sepanjang jalan karena catwalk kami, catwalk itu panjangnya 4 kilo, Mbak. Aduh, capek juga tuh yang catwalk GFC ya. itu jalan 4 kilo, memakai baju aksesoris kan, gitu. Itu pakai sepatu yang tinggi-tinggi itu jalan 4 kilo. 4 kilo. Itu penjualan itu ada 2.000, hampir 2.700-an kurang lebih itu yang berjualan UMKM sepanjang itu. Gitu, Mbak. Dan kerennya lagi, Mbak, itu kan gelarannya kan mulai sore sampai malam. Betul. Itu UMKM kan habis. Nggak sampai belum selesai udah habis. Itu diganti UMKM yang baru, Pak. Itu sudah seperti itu di Jember bentuknya. Jadi rekor murinya ini UMKM terbanyak begitu? Terbanyak dan mau gantian. Oh baik. Dan mau gantian lagi kan, biasanya kalau jualan udah gue jual di sini kan. Nggak mau pindah-pindah, dua rame kan gitu. Ini mau, Mbak, jualan gantian. Hargaannya itu tinggi ya Pak ya. Ini saya bahagian di sana. Artinya kalau sudah ada seperti itu, kesempatan untuk berjualan di Jember sangat terbuka. Betul. Orang apapun, mari kita datang ke Jember untuk bisa jualan apapun, masyarakat Jember menerimanya seperti itu. Yang kedua juga rekor murinya kaitan dengan pemasangan lighting. Karena sepanjang 4 kilo itu kan pasang lighting lampu tembak, Mbak. Ya, ada ratusan lampu tembak kita pasang di situ untuk catwalk itu kayak garis, kalau dilihat dari drone dari atas itu kayak satu garis lurus begitu, Mbak. Pakai lighting itu ya? Ya, itu panjangnya 4 kilo. Baik, gitu. Baik. Karena tadi bukan hanya milik Jember, sudah jadi masyarakat dunia yang melihat ya Pak ya. Harus dipertontonkan dengan baik sekali. Yang belum pernah datang ya ke Jember untuk lihat Jember Fashion Carnival. Baik, nanti kita mau ngobrol lagi ya Pak ya. Karena masih banyak lagi pasti nih ya rencana-rencana yang terbaru dari Jember. Kita akan lanjutkan obrolannya, jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi Saudara. Kami masih melanjutkan obrolan mengenai UMKM ekonomi Jember yang bisa bangkit dari COVID-19. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Tadi kita banyak ngobrol nih Pak, bagaimana banyak sekali dukungan yang diberikan kepada para UMKM. Tapi kan ini masih berjalan terus ya Pak ya. Ada dukungan apa lagi kemudian atau rencana yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari upaya memajukan UMKM dan ekonomi daerah dalam jangka panjang? Ya, jadi ke depan kita dari sekarang sudah kami mulai, Mbak Mil. Itu UMKM harus betul-betul taat benar. Artinya regulasi dan kualitas kuantitas harus terjaga.
terutama di kualitas dulu. Di kualitas itu produk harus bagus. Tapi bagaimana membuat produk itu harus lebih bagus lagi. Betul. Contoh begini, jadi mulai dari raw material, awal material yang untuk dibuat katakan produk makanan gitu ya, tempat produksi harus bagus. Harus betul-betul standar produk produksinya. Ini sedang kami lakukan. Sedang kami lakukan pelatihan, kami lakukan pendampingan, pengawalan terus sampai produk itu jadi. Produk itu jadi. Karena gini, karena UMKM yang sudah kami lakukan pelatihan itu kami blow up namanya dan nomor teleponnya, dan suatu waktu para konsumen itu datang langsung Mbak Mel, tanpa ngomong tanpa apa, datang langsung, tidak langsung mau beli. Begitu mau transaksi dia yang dilihat mana tempat produksinya, bersih atau tidak. Dia harus pakai apa, celemek begitu, harus pakai rambut ini tutup begitu, tempatnya harus bersih, tidak boleh kumpul sama rumah. Kalaupun bersama rumah itu betul-betul ada partisinya, itu ada partisinya kecil gitu, tapi rapi. Ada produk-produk yang tidak semua orang boleh masuk, gitu Mbak kan tuh. Dan ini harus dijaga supaya orang lebih make sure, lebih yakin untuk memakai produk itu. Tapi kalau tentang packaging dan lain sebagainya, kami sudah bukan kayak buatan sembarangan lagi, udah keren kan, keren banget udah. Cuman ini ketaatan, kedisiplin terhadap mulai dari raw material, produksi sampai ini harus sampai ke hilirnya, kondisi hilirnya harus betul-betul terjaga betul itu. Yang kedua juga kami lakukan kerjasama antar daerah Mbak. Jadi dari kabupaten, kebetulan saya Korwil ya, koordinator wilayah Jawa Timur, saya yang mimpin Bupati Jawa Timur, itu kami lakukan kerjasama. Jadi kami lakukan kerjasama dengan beberapa kabupaten Blitar, Kabupaten Jemberana, gitu kami lakukan kerjasama. Itu kami kirim produk-produk yang kami miliki Mbak, di pertanian kami kirim ke Kabupaten Blitar, seperti itu. Itu hal-hal seperti itu. Di samping memang ada kegiatan expo, bazar, itu kami ikutin semuanya di luar-luar. Dan hubungan untuk ekspornya kami terus jalin terus untuk meningkatkan produksi produk yang bagus dengan teman-teman BI, Bea Cukai. Kami lakukan kerjasama seperti itu. Baik, jadi mulai dari pelatihan, tadi dibina kualitasnya, mempertahankan ini juga jangan sampai kualitasnya turun begitu ya Pak ya. Ada tantangan kemudian yang harus dihadapi dan rencana ke depan nanti seperti apa nih Pak, mungkin secara singkat? Tentunya tantangan itu datangnya dari kita sendiri Mbak. Maka tantangan itu akan menjadi kecil, tantangan pasti ada ya. Ya, tantangan menjadi kecil jika kita mau mencintai apa yang kita miliki, mau mencintai apa yang produk yang kita miliki. Maka dengan jumlah penduduk yang besar, kami harus terus menekankan kepada masyarakat Jember, harus kita melakukan kolaborasi sinergi dalam arti realnya mau membeli produk yang kita miliki. Itu dulu Mbak. Kalau ini kuat Mbak, maka untuk membesarkan itu tidak terlalu sulit buat kami. Dari kita untuk kita ya Pak ya. Itu yang paling penting, itu yang tantangan, dan menurut saya hambatannya ya tidak terlalu sulit lah untuk hambatan itu Mbak. Kalau tantangan itu sudah diselesaikan, tentunya hambatan itu tidak terlalu repot buat kami untuk menyelesaikan masalah hambatan apapun. Dan kami punya SDM besar, salah satunya juga kami punya di sektor pendidikan. Kami punya 16 perguruan tinggi di Jember Mbak, dan kami punya ribuan sekolah di Jember. Ya, kami punya 748.000 murid dari TK, SD, SMP, perguruan tinggi. Dan ini menjadi suatu market sendiri untuk menjalankan gerakan roda perekonomian maupun pendidikan itu sendiri. Maka tadi yang saya sampaikan KKN kolaboratif, anak-anak mahasiswa yang ikut membantu UMKM itu ikut andil di dalamnya. Baik. Saya doakan sukses selalu ya Pak ya Jember. Terima kasih untuk kontribusinya. Kita doakan tadi UMKM betul-betul bisa bersaing, tadi ya bisa memajukan masyarakatnya juga ya. Jangan lupa beli produk UMKM ya. Terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Cukup sekian tadi perbincangan kami. Semoga betul-betul bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Senang sekali.